Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita jumpa lagi dalam renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami pengertian, sehingga olehnya kami terus diingatkan, dikuatkan, dan disegarkan akan iman percaya kami ini, dan dapat memperlakukannya itu di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami jemaat-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu demikian. Pada saat kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu diangkat para imam, orang-orang Lewi itu, kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Hanya saja harus ada jarak kira-kira 2000 hasta antara kamu dan tabut itu, dan jangan kamu mendekatinya. Kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Yosua berkata kepada para imam demikian, angkatlah tabut janjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Lalu mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Tuhan berfirman kepada Yosua, mulai hari ini Aku akan membuat engkau besar di hadapan seluruh orang Israel, supaya mereka tahu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memang tidak pernah memberitahu kepada kita apa yang akan terjadi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena ada dua maksud Tuhan mengapa tidak memberitahu kepada kita apa yang akan terjadi. Yang pertama, agar kita dapat menikmati segala anugerah yang Tuhan siapkan di depan kita, dan kita terbebas dari segala macam kekhawatiran yang tidak perlu. Lalu yang kedua, agar kita belajar selalu beriman dalam setiap langkah hidup kita. Karena jika Tuhan menunjukkan semua yang akan terjadi, entah yang baik maupun yang buruk, maka kita pasti dipenuhi kekhawatiran dan tidak dapat menikmati kehidupan yang ada di depan kita. Bapak Ibu Saudara, karena kalau kita tahu hari yang akan datang adalah sebuah kebahagiaan, kalau semua itu terjadi, apa perasaan Bapak Ibu Saudara dan saya? Kita pasti senang, kita pasti bersuka cita, dan seterusnya. Tetapi bagaimana jika kita tahu kalau besok, minggu depan, bulan depan, kita akan menderita? Tentunya kekhawatiran terjadi, dan kita berpikir bahwa semua berkat yang kita terima dan yang kita miliki sekarang tidak ada artinya. Nah, di samping itu, Tuhan mengajar agar kita selalu memiliki iman untuk menapaki jalan di depan dengan satu keyakinan, setiap langkah Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, dalam kisah ketika bangsa Israel siap untuk masuk negeri Kanaan, Tuhan mengajarkan mereka terlebih dahulu dengan 3 macam pelajaran rohani. Yang pertama adalah iman. Yosua berkata, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu, ayatnya yang keempat. Artinya, mereka harus melewati jalan yang sama sekali belum pernah dilalui. Oleh sebab itu, mereka harus sepenuhnya
bersandar kepada Tuhan. Tuhan tidak putus-putusnya mengajarkan pelajaran iman kepada umatnya Israel. Karena pengalaman menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti menyatakan perbuatannya yang besar kepada mereka. Karena satu-satunya cara yang paling tepat ialah selalu dengan iman, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah pelajaran rohani yang penting ini menyebabkan kita makin mengenal Tuhan? Apakah iman kita makin hari makin kuat? Apakah kita tetap setia mengikuti Tuhan? Bagaimana dengan kejujuran Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Atas kebaikan Tuhan yang pernah kita alami dengan pertolongannya. Oleh sebab itu, menjaga hubungan selalu dengan Tuhan adalah yang paling ampuh dalam menjaga kondisi iman kita. Dan peringatan Tuhan melalui hambanya Yosua juga dapat mengingatkan kita untuk melangkah dengan iman. Yang kedua adalah kuduskanlah dirimu. Yosua berkata kepada mereka, kuduskanlah dirimu. Dan ini adalah suatu hal yang bisa kita katakan sangat mengherankan. Bapak Ibu, Yosua di sini memerintahkan mereka untuk menguduskan dirinya. Padahal kesulitan yang dihadapi bangsa Israel bukan saja menyeberangi sungai Yordan, tetapi ada musuh yang kuat juga. Memerintahkan agar mereka menguduskan dirinya, itu karena dosa yang telah dilakukan bangsa Israel. Karena kekudusan dan kesucian kita adalah hal yang mudah dipalsukan dan sulit untuk dinilai kesungguhannya. Selalu dengan kemunafikan menutupi dosa yang tersembunyi dalam hati kita, yang tersembunyi dalam hati seseorang. Bapak, Ibu, Saudara, yang ketiga adalah ketaatan. Kalau kita perhatikan dalam kisah ini, para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan, berjalan di depan, dan iring-iringan bangsa Israel mengikutinya dari belakang. Karena ini merupakan simbol, tabut perjanjian yang diangkat oleh para imam adalah melambangkan kehadiran Allah dan penyertaannya. Ini berarti bahwa dalam segala hal kita patut mendahulukan kehadiran Tuhan dan kita mendahulukan Tuhan berjalan di depan dan kita mengikutinya dari belakang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena jalan di depan kita masih ada, karena di jalan di depan kita masih panjang, kita ada karena Tuhan yang menghendaki kita sudah jadi seperti saat ini. Karena Tuhan, segala sesuatu diatur oleh Tuhan dengan sempurna. Kalaupun ada peristiwa hidup ini yang mungkin pahit, kesulitan dan pergumulan hidup, tidak menjadikan kita putus asa, takut, khawatir dan kecewa. Kehadiran Tuhan dan penyertaannya dalam kehidupan kita jauh lebih penting dari semua pengalaman dan kemampuan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua miliki. Mari dengan iman dibaharui terus kepada hidup kudus dan ketaatan, agar dalam hari-hari kita ini kita akan menyaksikan banyak kebaikan-kebaikan Tuhan nyata ada dan terjadi dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Ya Tuhan, kami berterima kasih. Kembali kami diingatkan, dikuatkan dan disegarkan akan iman percaya kami. Baharuilah terus, mampukan kami untuk hidup dan hidup kudus dan dalam ketaatan, agar kami menyaksikan banyak kebaikan-kebaikan Tuhan nyata ada dan terjadi dalam kehidupan kami semua jemaat-Mu ini. Kami yang berkekurangan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kecukupan. Kami yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan, berikanlah kesembuhan, pemulihan, kekuatan dan kesehatan yang baik dari Tuhan. Bahkan untuk semua orang yang berduka cita di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman, penghiburan sejati. Berkatilah hidup dan kehidupan kami.
di sepanjang hari ini sepekan ke depan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.